Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh, kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada yang kami hormati Bapak Heru sebagai SPD, kepada yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 4, 5, dan 6, kepada Bapak Ibu guru keluarga besar SD Muhammadiyah Keronggahan, kepada para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah hadir. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengadakan pertemuan pengajian sebagaimana biasanya 2 tahun yang lalu, yang secara rutin diadakan setiap bulan sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam marilah kita mohonkan kepada Allah untuk beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat bagus ini saya bersyukur sekali mengaturkan terima kasih. Keadaan sudah membaik beberapa tahun, sekitar 2 tahun kita prihatin, diberikan ujian oleh Allah. Alhamdulillah, semoga lulus, dan mulai tanggal 17 Januari alhamdulillah para siswa sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Namun tetap protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat demi keamanan kesehatan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan seperti ini
Alhamdulillah, betul-betul kami bisa merasakan semakin tentram, semakin hikmat, terutama di dalam proses pembelajaran siswa, karena kerjasama antara para wali murid dengan Bapak Ibu guru itu betul-betul tambah rekat, terjalin dengan baik, saling memberikan masukan, semangat, sehingga sekolah kita bisa lebih maju, baik itu dilihat secara fisiknya, gedungnya, kelas, ruangan, halaman yang begitu asri, tapi juga tidak lupa dengan selalu mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu menambah keimanan dan ketakwaan. Ya, inilah usaha-usaha yang kami programkan, dan tentu saja nanti Bapak Ibu tetap dimohon untuk keaktifan, baik itu dalam memberikan bantuan materi maupun saran-saran doa, sehingga bisa semakin bisa mewujudkan anak-anak yang solih dan solihah. Ini yang saya sampaikan tentang fisik. Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan, semuanya ini betul-betul mandiri, biaya dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, semoga pahala selalu dilimpahkan pada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saja, mari kita ikuti dengan hikmat, dan nanti masing-masing kelas mungkin sudah ada rencana seperti biasanya sehabis pengajian bisa mengadakan wawancara, bincang-bincang dengan wali kelas masing-masing. Ya. Ada khilaf salah, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dari wali murid kelas 4, 5, dan 6 SD Muhammadiyah Keronggahan yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Dr. Anda Rini Susilowati yang saya hormati sebagai sesepuh di sekolah ini, beserta stakeholder dari seluruh siswitas di SD Muhammadiyah Keronggahan ini yang senantiasa dengan penuh keikhlasan mengembangkan SD Muhammadiyah ini, sehingga sampai dengan saat ini SD Muhammadiyah Keronggahan insya Allah berkibar dengan tinggi ya insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersama-sama dapat berkumpul di SD Muhammadiyah Keronggahan ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mencari ilmu nggih nggih. Mencari ilmu. Sakjane kula nek caos pengaosan ngeten iki padha karo nguyai segara iku. Wah, panjenengan sedaya Anda semuanya sudah pinter agama.
Wong saya itu cuma lulusan SD. Sanata Dharma Bu, SD. Jurusan hitung-hitungan, matematika. Kok kon mulang ngaji, nopo wangun. Namun Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah putra putri sehat sedaya nggih Bu nggih. Ya, anaknya sehat-sehat semuanya. Kemudian anak-anaknya bersemangat semuanya. Anak-anaknya adalah semangkaku semangat kawan berkarya. Nah, semangka sehat semuanya, lincah-lincah nggih nggih. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, begitu anak-anak masuk pertama kali sekolah, seneng banget nggih Pak. Wah, ketemu koncone, ayo jaga jarak. Ora iso nek kan jaga jarak ngoten niku, mesti bocah. Napa meneh cah TK bareng kok ayo jaga jarak malah do uleng-ulengan. Nah, niku saking kangene kalih kanca-kanca nggih. Bapak Ibu guru sakjane nggih kangen ngobahke sepeda ten papan tulis ten whiteboard nggih kangen. Rakatan terkadang nggih 1-2 anak niku ana sing nggih menjengkelkan apa menyenangkan. Nah, niku tergantung ling ngrasake dhewe-dhewe. Mun alhamdulillah kita semuanya sehat semuanya nggih, putra-putri sehat. Keluarga sehat nggih Bu nggih. Nggih, muga-muga mangke putrane saya tambah pinter. Nih, putrane sing wis gedhe mangke iso neruske sekolah malih. Lajeng sing pun sekolah, sing pun lulus mangke lek iso oleh gawean. Ngeten nggih Bu nggih. Sing wis oleh gawean muga-muga lek go oleh jodoh. Sing wis duwe jodoh mangke sapa sing muni nambah wae. Nah, kemudian keluargane dadi keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah itu mengumumkan, Allah itu membiwarakan, barang siapa orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Namun wala in kafartum, apabila ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, azab Allah teramat pedih. Kewan mon bersyukur nggih nggih. Nika nek barudan enjing mau jawah nggih nggih. Pagi tadi hujan. Sing do seneng biasane nek udan barudan niku napa? Kungkong niku Bu. Kodhok nggih. Kuwi nika niku ngucapke ayat niku Bu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Oh, bersyukur. Kata pun bersyukur nggih Bu nggih. Apa meneh menungso sing dinehi akal pikiran mestinya harus lebih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh wau Jawa hujan berkah. Esuk-esuk Jawa merengut napa seneng Bu? Urung sidong mbayu memene piye wis bayangin. Niku sing terbayang anggere esuk udan mesti sebagian ibu-ibu niku engko pemehane piye ngoten. Garing rong dina ra apa-apa, kecut-kecut nggih Bu. Biasane ngeten nggih. Hujan ini adalah keberkahan, salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari atas bumi, di atasnya bumi. Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ingkang nomor itu ayatipun 96 Allah Subhanahu wa taala sampun paring firmanipun walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan apabila penduduk suatu wilayah menika amanu wa taqau, wilayah
seputar SD Muhammadiyah Keronggahan mriki, wilayah seputar dalemipun Bapak Ibu sedaya meniku amanu wa taqau, padha iman lan takwa marang Gusti Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, Gusti Allah bakal akan menurunkan keberkahan atas wilayah itu, barokati, keberkahan, minas samai wal ardi, yang didatangkan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit berupa air hujan, tik 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 bunyi hujan di atas. Mungkin kula mboten nonton gentinge, nggih kula dak-dakane nggih diganti tik 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 bunyi hujan di atas dak ngaten. Ning Kota Rawangun niku. Keberkahan yang berupa air hujan luar biasa, berupa udara yang sejuk. Alhamdulillah ibu, SD Muhammadiyah Keronggahan itu seputarnya itu udaranya cukup sejuk nggih. Alhamdulillah, di depannya dihiasi oleh sungai-sungai. Nah, yang berenang ikan-ikan yang luar biasa nggih. Nah, niku arang lho wilayah sing ngeten niku ana kaline, ana iwake ngeten niku. Muga-muga niki adalah gambaran surga nggih, Bu. Nggih. Sing yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, ten mriko dusun Ler Keronggahan ada masjid namanya Baitul Firdaus. Itu masjidnya adalah di atas sungai, ten Karanggeneng itu. Namanya Masjid Baitul Firdaus. Ten niku legawe ten dhuwur kali, tenggen pereng. Nah, ini sore kali. Ini bayangan surga Bapak Ibu jenengan duwe Masjid Baitul Firdaus, mongko do dikebaki ngoten. Alhamdulillah luar biasa. Didatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi. Dari bumi berupa hasil tumbuh-tumbuhan. Sedaya semua yang kita makan itu adalah berasal dari bumi nggih, Bu. Nah, wonten sing polo kependem iki bangsane tela pendem, tela napa nggih? Ya tanggane tela pendem ngoten lho nggih. Kentang barang ngoten niku polo kependem, polo kesampar, timun napa semangka napa-napa. Polo gumantung, tela gantung lan sanes-sanesipun. Itu semuanya adalah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas kepada manusia untuk dapat dinikmati, kemudian dilanjutkan untuk bersyukur. Alhamdulillah, wilayah hijau royo-royo, pemandangan yang hijau itu dapat menyejukkan mata nggih. Terkadang coba Ibu pun pirsani dilihat satu daun, diamati betul, dari satu daun itu ada bagian-bagiannya lagi, ada tulang daun di bagian lagi yang lebih kecil. Terus dengan ilmu pengetahuan yang ada dilihat dengan mikroskop, luar biasa. Ternyata dari satu daun saja sudah menumbuhkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Mergo sak godhong menika wonten wong sing dadi profesor neliti niku. Nah, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kecil saya teringat akan sebuah syair lagu. Wajib manungsa anindakno dawuhe zat kang wicaksana, ngaji agama kang nyata aja nganti cilaka, slameta aja pisan-pisan nerjang larangan ing tembe mundhak kapitunan, tindakno tenan Al-Qur'an aja jeleh ning sing tuman, awit besok mundhak nampa siksaning pangeran temenan. Wonten sing hafal mboten Bu? Wonten lagu tahun 74 ini Bu. Tahun 74 niku
Nih kira-kira pun pinten 45 tahun yang lalu ini. Itu kula diwarai kalih Pak almarhum Pak Haji Sudibyo Wiardjo. Ayo li, nyili ngeten niki. Wajib manungsa anindakno dawuh zat kang wicaksana. Jadi manusia itu wajib melaksanakan perintah dari zat yang wicaksana, zat yang bijaksana. Yang maha bijaksana itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu masuk ke dalam agama Islam itu kemudian diwajibkan melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak sekali. Nah, yang harus kita laksanakan. Nah, dawuh zat kang wicaksana. Apa itu? Ngaji agama kang nyoto. Nah, mengaji agama, mengkaji agama dengan nyata. Nyata itu dengan penuh kesungguhan. Al-Qur'an surat Al-Baqarah wonten ing ayat 208. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini dengan penuh kesungguhan dan jangan mendekati tingkah lakunya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh manusia yang paling nyata. Nah, terus kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi umat Islam itu yang kafah, yang utuh. Jangan mendekat-dekat pada sifat-sifat setan. Sebab setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita manusia. Nah, wong apik digodho, ajeng mangkat ngaji, mau berangkat ngaji, udan-udan, hati-hati, lunyu, kok rasa mangkat wae gitu. Nah, ada perasaan seperti itu terkadang mau berbuat baik itu sebagian sifat setan membisiki, nggak usah berangkat, apa toh, di rumah saja, mentek pangan gitu. Nah, itu. Jadi dalam keadaan kebimbangan itu terkadang kita juga berpikir mangkat pora, mangkat tekek, mangkat ora, kodok tekek. Nah, tiba mangkat kok. Tindakno agama kang nyata, aja nganti cilaka. Nah, agar apa? Agar jangan sampai cilaka. Jangan sampai terjerumus pada sifat-sifat setan. Tindakno agama kang nyata aja nganti cilaka. Slameto aja pisan-pisan nerjang larangan. Selamatlah kamu semuanya. Slameto diwanti-wanti jangan sampai menerjang larangan. Jangan sampai melaksanakan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah berakibat fatal, berakibat gampangane adalah alamate ten neraka. Nek nindakake dawuh Allah menika alamate surga, nek ninggalke dawuhipun Allah menika alamate neraka. Mari kita paksa, Bu, badan kita ini dipaksa untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Kita paksa untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Slameto aja pisan-pisan nerjang larangan. Jeung tindakno tenan Al-Qur'an aja jeleh ning sing tuman. Nah, niku kita diperintahkan untuk melaksanakan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an merupakan kitab yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita baca setiap hari
Ya, kita biasakan setiap hari ini membaca Al-Qur'an. Mungkin ada yang 1 juz setiap hari, monggo. Mungkin ada yang 1 lembar, monggo. Mungkin ada yang seberapa, monggo. Jangan sampai dalam sehari itu kita tidak membaca Al-Qur'an. Jadi mari bersama-sama tiap hari membaca Al-Qur'an. Syukur kita baca artinya. Nggak tahu tenggen lagu Tombo Ati niku nggih. Tombo ati iku limo perkarane ing antawisipun nggih menika maca Quran sak maknane. Membaca Al-Qur'an beserta artinya. Nah, monggo dibiasakan setiap hari mungkin kita bisa membaca Al-Qur'an ini, kemudian kita baca artinya. Maaf, mungkin kalau saya tanya siapa yang sudah khatam Al-Qur'an, mungkin saya ngatung banyak ibu. Pulau saya sudah khatam Al-Qur'an. Tetapi apabila saya tingkatkan pertanyaannya, siapa yang sudah pernah khatam Al-Qur'an bersama artinya? Nah, sampun wonten Bu? Alhamdulillah pun namung isin kok nggih. Ya, enggak Bu, bersama-sama kita coba. Kalau begitu, nek ngono tak praktek kok. Besok saya akan niat membaca Al-Qur'an ini beserta artinya. The Miracle Al-Qur'an, ya, keajaiban Al-Qur'an sing bukune kinten sak meten iki Bu, halamane kira-kira 1200 halaman. Itu kalau dibaca setiap hari, 1 hari 1 lembar. Kemudian sebelah kiri ini ada artinya, di sebelah kiri sini ada tafsir sederhana, terus sebelah kirinya lagi itu ada kejadian-kejadian tematik. Itu kalau setiap hari kita baca, maka dalam waktu 2 tahun nanti akan khatam Al-Qur'an beserta artinya. Monggo. 2 tahun wah kesuwen. Oh monggo, ajeng setahun monggo. Ya. Tapi kita coba Bu. Saya yakin nanti pasti akan menemukan arti-arti tertentu yang membuat hati kita itu menjadi tertarik sekali. Artinya kok apa ini? Ditulis. Ya ditulis iki Al-Qur'an surat iki, ayat ini kita tulis dengan kertas, ditelesep weten niku, telesep situ. Nanti kalau menjumpai lagi, tulis lagi di situ. Maaf Bu, saya tidak berani mengatakan apabila saya tidak melakukan. Insya Allah saya juga sudah khatam Al-Qur'an beserta artinya berkali-kali. Insya Allah saya akan berusaha untuk istiqomahkan terus. Saya setiap ba'da subuh membaca 1 lembar, kemudian artinya, sini tafsirnya, kemudian sini ada kejadian tematik. Monggo itu untuk lebih, yang membuat hati kita ini menjadi hati yang lembut, ya, qalbun salim. Dengan kita mentadaburi Al-Qur'an ini, kita baca Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini adalah merupakan bacaan yang terindah di dunia, Bu. Al-Qur'an ini adalah bacaan yang terindah di dunia. Bagaimana panjang pendeknya Ibu nggih? Aturan ada idharnya, ikhfa'nya harus didengungkan, le mendengung itu sempurna, setengah sempurna, le mingkem alon-alon, itu luar biasa Bu. Bahkan itu dapat membuat kuduk napa nggih. Gitok ini merinding terkadang membaca itu. Apalagi di keheningan malam membaca itu beserta artinya, kemudian kita bayangkan. Luar biasa. Maka bersama-sama syukur bahwa kalau dalam keluarga itu bersama-sama untuk dapat membaca Al-Qur'an bareng setiap tertentu apa. Saya memprogramkan di rumah saya itu terkadang masih jeling galole balone mumbul nek riyen ada seperti lagu berikutnya.
Maka tetap kita berusaha bersama gitu. Ya. Tindakno tenan Al-Qur'an ojo jeleh ning sing tuman. Laksanakan Al-Qur'an ini, bacalah Al-Qur'an ini beserta artinya ojo jeleh. Jangan sampai kita itu jemu. Jangan sampai bosan. Ning sing tuman. Tuman itu artinya pengen terus nggih Bu nggih. Kaya nek ibu-ibu dong lotes engko nggih Bu nggih. Wah, pedes tenane. Pedes tenane. Esuk tanggane WA. Ayo lotisan neng pinggir kali. Yes, ngoten. Niku nah. Di tindakno Al-Qur'an aja jeleh ning sing tuman. Kita pengin terus membaca Al-Qur'an. Kita tancapkan, kita tulis di rumah kita mungkin tiada hari tanpa Al-Qur'an. Nah, kita baca sehingga dari rumah ke rumah itu kala-kala tertentu itu yang terdengar adalah lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Atau mungkin membuat program sak-RT nek malam Jumat jam maghrib sampai isya ora oleh nyetel TV, kabeh do maca Al-Qur'an nang omahe dhewe-dhewe. Seru di nganggo mic ya oleh. Kalau itu bisa diprogramkan luar biasa nggih. Setiap RT itu dasawis semua luar biasa. Ini adalah sebuah gambaran kita nggih untuk lebih menjadikan masyarakatnya itu menjadi amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, kita ciptakan di keluarga yang lebih islami. Kita berupaya bersama gitu nih. Nah, bersama-sama. Nah, gitu. Ojo jeleh ning sing tuman, tindakno Al-Qur'an ojo jeleh ning sing tuman, awit besok mundak nampa siksaning pangeran temenan. Karena apabila Al-Qur'an ini tidak dilaksanakan, maka besok akan menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pinta adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laksanakan dawuh-dawuh perintah-perintah agama ini dengan penuh keikhlasan. Kita seimbangkan nggih antara memikirkan dunia dan juga memikirkan akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'itsu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Wah, anak hidup selamanya suwe banget gitu. Nah, niku kaya saire sinten Adinegoro niku judule Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih beri, dan aku takkan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oh, nek dine urip 1000 tahun tenan, tikluk-tikluk nggih nggih. Nah, wis 1000 tahun wong niki 40 tahun mon sebagian cah sakniki pun do nganu boyok ngoten nggih nggih. Nah, arang onderdil sakniki niku beda kali onderdil zaman dulu nggih Bu. Onderdil wong 100 tahun niku nggih fit. Amargi napa makanannya itu makanan yang alamiah gitu. Sakniki makanannya guys, pokoknya sip kabeh ngoten niku. Nah, makanya kita bekerja untuk dunia, oke, bersama-sama. Kita sengkut semangat bekerja untuk dunia. Tapi kita juga bekerja untuk akhirat. Imali akhiratika ka'annaka tamutu kata. Bekerja untuk akhirat seolah-olah besok pagi itu malaikat Israel pun
sudah gentayangan itu. Nah, waduh sar dicabut iki mulai kan wis ngono wis kekiter iki. Nah, kita tidak tahu kapan itu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ya Mas ya, kapan itu nggih. Apa sing nomor dikit ya ora apa-apa, sing tuwa keri ya ora apa-apa. Atau jenengan ajeng riyen nggih mboten napa-napa, mau kula keri jenengan riyen nggih mboten napa-napa. Napa kula keri jenengan riyen nggih mboten napa-napa. Aduh wae ngoten nggih. Nah, itu kita semuanya tidak tahu sehingga kita pada saat ini itu merupakan jalan yang harus kita rintis untuk mempersiapkan rumah masa depan yang teramat istimewa. Kalau kita diberikan tahu bahwa besok kamu mati itu hari ini jam sekian. Nah, tanggal 23 Januari itu neng SD kono bukan ini. Pasti nanti orang itu nyeteng, wah aku umurku udah semene kok. Le mati urung suwe kok. Ijeh bungai ya iki. Nah, seperti itu. Karena kita tidak diberitahu oleh Allah kapan, yaitu sampai kapan usia kita, maka saat ini adalah proses step by step untuk kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dunia dan akhirat kita imbangkan. Jangan sampai orang itu hanya memikirkan dunia tetapi lupa memikirkan akhirat. Eling nah niku. Wonten sira manungsa, wonten sing eling manungsa akeh tan eling. Eling manungsa akeh tan eling. Dina-dina kang den pikir mung nyambut gawe. Lamun sore nelongso sayah awake. Kok ora mikir bakal dijabut nyawane. Wonten mboten Bu wong sing mikir donya terus ning lali ibadah? Wonten. Ning piyantune mboten rawuh to niki? Nah, berarti yang hadir ini adalah memikirkan dunia dan memikirkan akhirat. Terkadang memang ada Bapak Ibu orang itu yang terlalu memikirkan dunia tetapi tidak memikirkan untuk akhirat. Namanya hubud dunia, terlalu cinta dunia. Wah nek mikir ke dunia direwangi nyambut gawe ngantek ketekuk ringkel, membanting tulang buak-buak. Engko nek muni kon ayo wis krungu azan kae kosek nanggung kosek blas akhire ini. Ada orang yang seperti itu, ya, hanya memikirkan dunia tetapi tidak memikirkan akhiratnya. Tidak ingat bahwa akan dicabut nyawanya. Kubur mengo sira jegur bondo dunya ora ana kang digawa amalira dek neng dunya kabeh iku cinathet Allah kang kuwasa. Tidak ada ya Bu ya, yang di dunia ini yang dibawa gitu nih. Tidak ada yang dibawa. Wah aku sesuk nek mati mbok pesen ya manuke kutut kae gawake, anggo rengeng-rengeng neng kono. Tidak ada. Nah, yang dibawa adalah yang digawa mung amalira dek neng dunya. Hanya amal kebaikan kita dikala di dunia. Boten nonton sanesipun amal kebaikan yang kita bawa dikala kita itu hidup di dunia. Nah, maka kita insya Allah yang beramal soleh melaksanakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Al-Qur'an surat Al-Bayyinah surat yang ke-98 di ayat yang ke-7 nggih. Ayat 6, 7, 8 di akhir-akhir itu nggih. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang musyrik
orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, nah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka itu kekal abadan, kekal abadi, menyangatkan sekali. Kekal itu sendiri artinya kan sudah selama-lamanya tinggi, abadi, disangatkan, abadi, yes, sak terus saya ingatkan. Nah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di mata Allah. Inna syarada indallahi alal kafirin, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di hadapan Allah adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, wong sing paling elek di mata Allah menika niku alal kafirin, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihah, kemudian diiringi dengan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah makhluk yang paling bagus, yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebajikan, itu di mata Allah adalah orang yang paling hebat. Seneng mboten Bu, nek dening Allah nika dibiji wong sing paling apik, remen nggih. Nah, maka kita berupaya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wafalul khaira, berbuatlah kebaikan. Itu Al-Qur'an surat ataupun di Al-Qur'an surat Al-Hajj niku. Al-Hajj di ayat 77. Wafalul khaira, berbuatlah kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wafalul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, arkau, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wafalul khaira, dan wa'budu rabbakum, sembahlah Allah, wafalul khaira, dan laksanakan kebajikan, kebaikan, amal soleh, la'alakum tuflihun, agar kamu semuanya mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kabegjan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing iman, amal soleh niku makhluk sing paling hebat. Sing biji sinten sing duweni donya niki. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah menilai bahwa itu adalah yang paling bagus, itulah sesungguhnya yang bagus. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat akhir, ayat yang ke-8 nih. Radhiyallahu anhu wa radwan dzalika liman khasyiya rabbah. Dan balasan orang-orang yang beriman dan amal soleh adalah akan diberikan oleh Allah itu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka ridho, Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah. Podo-podo ikhlasi Allah ngalem, ayo mlebu swarga, ayo. Dan itulah yang demikian itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, tiang menikah, orang itu kalau kalau takut kepada Allah itu malah mendekat. Nek takut kepada harimau kita lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita mendekat. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita Islam ini penuh dengan tatanan-tatanan, aturan-aturan yang luar biasa, yang apabila dilaksanakan insya Allah kebahagiaan, pesanggerahan surga akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Bapak Ibu ini semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan Bu, pesanggerahan surga. Mboten mung pesanggerahan keramat niku nggone Brahma Kumbara niku. Niku dulu napa sing diwara radio sing wah dinanti-nanti nggih Bu sak itu. Kula nek ngono sing jam 12 bengi lho. Wah sing paling dikik gitu. Wah saat itu. Pesanggerahan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disediakan. Kita melaksanakan ibadah sholat di dunia ini, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membangunkan, dibangun, dihiasi lagi. Nah, kita berbicara baik, kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap satu kata kebaikan maka akan ditanamkan satu pohon di surga sebagai penghias taman-taman surganya Allah. Selepas sholat kita membaca subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Jadi sudah 99 kali. Ba'da sholat 1 kali wajib. Sehari semalam 5 kali. Berarti 5 kali 99. Pun pinten niku? 495. Kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang diucapkan. Jadi dalam sehari tanaman di surga kita itu bertambah 495 pohon. Wow, apakah nanti orang jembrung? Ya. Di surganya Allah Subhanahu wa taala luar biasa indahnya. Tapi hati-hati. Jangan sampai dikatakan kata-kata yang jelek. Misuh-misuh ra karuan, le misuh malah luwih fasih karo timbang maca Al-Qur'an. Wonten mboten kinten. Wah nek misuh niku wah jelas cetung ngoten. Tapi hati-hati. Kalau dikatakan kata-kata yang kotor itu akan dapat terkirim api dari neraka untuk membakar taman-taman surga yang telah dirintisnya itu. Makanya hati-hati dengan ucapan-ucapan yang kotor. Tapi nek terkadang sok cah cilik-cilik niku sok oleh ning dalan nggih nggih. Sok oleh kulaan ning ngene ngono. Wah, reti-reti cah cilik-cilik dolan tur rika mulih ngono. Kalau ibune le kulakne ndina. Yang seperti itu. Maka hati-hati ya. Bagi mereka yang sok seneng misuh-misuh, hati-hati itu secara tidak langsung memberikan didikan ini. Ya, memberikan didikan yang jelek. Terkadang ngomong gitu ya terjadi di lingkungan masyarakat ngomong nang pinggir jalan ngomong sok tidak terkontrol seperti itu gitu. Nah, luar biasa. Jadi pesanggerahan di surga, pohon-pohon di surga luar biasa. Di surga makanan-makanan serba ada nggih. Nah, luar biasa. Opo-opo ono rasa dadak tuku ngoten nggih. Bahkan di surga itu ada satu bangunan, nah, satu bangunan yang di dalamnya itu terdapat 70.000 istana. Di dalam setiap istana itu terdapat 70.000 kamar. Di dalam setiap kamar itu terdapat 70.000 tempat tidur. Bur ini dalamnya tempat tidurnya wonten pinten? Nah, itu dalam satu kamar terdapat 70.000 tempat tidur. Di dalam dekatnya tempat tidur terdapat 70.000 meja makan. Di dalam setiap meja makan terdapat 70.000 piring. Pun lembayangke pripun? Sak meja 70.000 piring. Di dalam setiap piring terdapat 70.000 macam makanan. Pun tentunya ini kan pinten macam makanan. Sing berawal dengan A napa? Apem, anggur, arem-arem. Sing ngangge B, bakwan, bakso, bakpo, bakmi, bayem, bak truk. Ngono ora enak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas di surganya luar biasa. Besok kalau semuanya sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat itu mengatakan, "Wahai penduduk surga." Niku Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga yang terbawah, "Wahai penduduk surga,
berkhayallah kamu semuanya. Penduduk swarga kon berkhayal. Berkhayal tentang keinginan apa saja. Sudahkah kamu semuanya berkhayal? Sudah ya Allah. Ketahuilah, apa yang kamu khayalkan akan aku beri 2 kali lipat. Nah, kepengin awak dhewe berkhayal, waduh, aku kepengin nasi bakar sak bungkus sih. Wah, teko 2 bungkus. Aku pengen gedang goreng siji, teko 2. Akan aku berikan 2 kali lipat. Pun luar biasa, rasa bayar gue. Ajeng dintekke nggih angsal. Dan di sana besok tidak ada WC, tidak ada BAB maupun BAK, njur pripun? Nah, sesuk. Nah, prosesnya itu dikeluarkan melalui keringat. Wah, nek ngono keringate penduduk surga ambune nyetek. Sewangi-wangi minyak wangi yang ada di bumi, seharum-harum minyak wangi yang ada di bumi masih kalah harum dengan keringatnya penduduk surga. Minyak wangi sing paling harum napa Bu? PPO, balsem. Itu masih kalah wangi dengan keringat penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, nggih janji fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin meraihnya. Ingin meraih janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu kalau berjanji tidak akan pernah ingkar. Mboten nonton sing ingkar janji nggih. Allah itu tidak akan pernah beringkar janji. Apa yang diumumkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia yang terkadang janji-janji kini hanya tinggal janji. Nah, janji-janji terus. Aku njilih dite ya sedina wae, sedina. Dadi sedina dadi setahun terkadang. Nggih, boleh di dalam agama kita Islam itu meminjam. Angsal to nggih. Pinjam meminjam itu boleh, tapi nek wektune kudu nyaur kok ora iso nyaur itu nggih ngomong ngoten nggih. Nah, ngapunten ya kula dereng saged wangsulke. Nah, jangan malah meneng wae. Engko malah terkadang sing wedi niku sing ngutangi nggih. Arep nyaur malah durung-urung. Ora ngerti nek ngene. Nah, terkadang boleh kita itu harus gentle nggih. Mboten gentle jan niki, mboten ben tangane lembut niku mboten nggih. Oh, kayak mesti kulino nonton Andin kayak ketara. Nah, itu ya. Kita itu boleh meminjam, tapi ya kalau kita berjanji besok tak balik kayak iki ya. Kalau tidak bisa membalikkan saat itu ya bilang ngapunten nggih kula dereng saged nganu ya. Biar nanti itu ada kejelasan. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan nggih Bapak Ibu. Apabila ada kekurangannya mohon untuk dapat dimaafkan. Apabila ada benarnya, ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangannya dari diri pribadi saya yang hanya baru sebatas itu ilmu yang kami miliki. Kupat janure tuwa wonten lepat nyuwun ngapura, kupat kecemplung santen wonten lepat nyuwun ngapunten. Niku burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih, cukup sekian. Nek seneke ijih aku ya doyan. Oh, mboten. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga dari Bapak Ibu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan sampai dengan keturunan panjenengan sedaya sampai hari kiamat besok semuanya menempati surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.